Penuding ijazah Jokowi, Rismon Sianipar menyayangkan Jokowi dan UGM tidak hadir dalam gelar perkara khusus hari ini. Rismon menegaskan apa yang disampaikan Bareskrim sebelumnya merupakan keputusan prematur lantaran bukti dan fakta yang dihadirkannya hari ini mematahkan pernyataan Bareskrim sebelumnya. Sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel. Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya. Ya, babak belur satu. Yang kedua, babak belur juga. Ada deep fake forgery, babak belur juga. Ya, masalah skripsi juga babak belur. Yang mengatakan, yang disimpulkan secara prematur, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press, dan nggak bisa dijawab hari ini. Ya, kapanpun itu, saya kira Karwasidik harus fair. Ya, banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Bareskrim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Penuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo memastikan ijazah yang sebelumnya disebut identik oleh Bareskrim Polri ternyata tidak identik. Roy menegaskan hal ini terungkap usai membawa bukti dan fakta saat gelar perkara khusus ijazah Jokowi berlangsung. Di sini kelihatan betul, ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Fronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A, ini ada logo. Ijazah nomor 11-17, Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11-15, Fronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Sayang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga. Ijazah milik Joko Widodo 11-20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja, ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya. Mencotot itu keluar, artinya tidak identik. Hasil uji ELA atau error level analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murtiningsih itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear, dan ijazah pembandingnya jelas. Palsu. Kemudian palsu. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan bilang apa yang dilakukan dan disampaikan Bareskrim sudah sesuai prosedur dan membuktikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu asli. Yakub pun menyayangkan apa yang disampaikan Roy Suryo CS hari ini tak ada bukti baru atau novum. Kasus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu sehingga mereka harus berhenti. Nah, membuktikan kepalsuannya ada di mana? Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang
itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami tadi, menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan. Sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Sementara analis digital forensik yang dihadirkan pihak Jokowi, Joshua Sinambela bilang, apa yang disampaikan Roy Suryo CS tidak memiliki dasar. Joshua menambahkan ijazah Jokowi merupakan produk analog, bukan produk digital, sehingga pemeriksaannya lebih baik dilakukan secara analog. Sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital. Ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Selengkapnya terkait gelar perkara khusus ijazah Jokowi, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, apa yang digali Bareskrim dalam gelar perkara khusus hari ini dan apa saja hasilnya baik dari masing-masing kubu maupun dari Bareskrim? Ya Friska, penyidik Bareskrim Polri mengakomodir pelapor dan terlapor untuk memberikan keterangan dan juga pembuktian sekaligus mengkonfrontasi antara pelapor dan juga terlapor. Hal ini dilakukan tentu saja untuk menambah materi dan juga pendalaman dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Pihak pelapor dalam hal ini adalah TPUA, ini membawa dua ahli. Pertama, ahli digital forensik Rismon Sianipar, kemudian pakar telematika Roy Suryo. Usai melakukan gelar perkara khusus yang dilakukan sekitar pukul 10 pagi sampai sekitar pukul setengah 3 sore tadi, Roy Suryo menyampaikan beberapa poin yang menjadi poin pembuktian ataupun juga argumentasi yang menguatkan tudingan ataupun juga laporan yang dilakukan oleh TPUA. Pertama, Roy Suryo menyampaikan pihaknya telah melakukan error level analysis terhadap ijazah Jokowi, di mana menurutnya ditemukan error pada foto dan juga logo di ijazah Jokowi. Yang kedua, dari Roy Suryo ini melakukan face comparison atau perbandingan wajah yang ada di foto yang ada di ijazah Jokowi dengan foto Jokowi. Dan menurutnya kedua foto tersebut tidak match, tidak sesuai begitu sehingga dinyatakan adalah orang yang berbeda. Roy Suryo juga mengatakan pihaknya melakukan perbandingan atau pembandingan terhadap 3 ijazah lain di mana ditemukan ada perbedaan dan dinyatakan atau diklaim oleh pihak Roy Suryo bahwa ijazah Jokowi ini palsu atau tidak identik begitu. Selanjutnya Roy Suryo juga mempersoalkan soal lembar pengesahan dan juga ia mengklaim tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi yang ini menjadi hal yang krusial begitu untuk kemudian bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi palsu menurut pihak pelapor dalam hal ini adalah TPUA. Kemudian kalau dari pihak terlapor Joko Widodo yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yakub Hasibuan, ini teguh pendirian. Ia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan, penyelidikan yang dilakukan Bareskrim ini sudah sesuai dengan SOP. Kemudian ia yakin bahwa nanti hasil dari gelar perkara khusus lanjutan ini juga akan sama seperti apa yang disampaikan oleh Bareskrim pada bulan Mei lalu yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini adalah ijazah asli atau dinyatakan identik. Dan
dari ahli yang dihadirkan oleh pihak Jokowi, Joshua Sinambela selaku ahli digital forensik, ia mengatakan bahwa metode yang dilakukan oleh Roy Suryo dalam meneliti atau menguji ijazah Jokowi adalah metode yang kurang tepat. Jadi level analysis yang digunakan oleh Roy Suryo ini tidak tepat karena seharusnya metode ini digunakan untuk dokumen digital, bukan dokumen analog sebagaimana halnya ini adalah ijazah Jokowi. Jadi itu yang disampaikan oleh kedua belah pihak, pelapor dan juga terlapor. Kemudian saat ini Bareskrim masih melakukan gelar perkara khusus lanjutan secara internal. Jadi kalau soal hasil saat ini sementara saya belum bisa menyampaikan, Friska, karena dari Bareskrim belum ada pernyataan apapun terkait dengan hal ini. Demikian, Friska. Asri, kita masih menunggu apa hasil dari pihak Bareskrim. Tapi saat ini kan tahapnya penyelidikan. Kalau sudah selesai gelar perkara khusus secara internal, apa kemungkinan proses selanjutnya yang bisa dilakukan dari pihak penyelidik? Ya, proses yang bisa dilakukan oleh pihak penyelidik begitu ya di Bareskrim Polri usai gelar perkara khusus lanjutan ini tentu saja apabila memang terbukti berbeda dengan apa yang disampaikan Bareskrim di bulan Mei lalu, tentu saja ini akan naik ke tahap penyidikan begitu, kemudian ditetapkan tersangka dan lain sebagainya. Tapi kembali kita belum bisa menyimpulkan, terlalu dini untuk menyimpulkan karena memang belum ada hasil yang dirilis oleh Bareskrim Mabes Polri. Kalau misalkan ini tidak dinyatakan apa yang menjadi argumen ataupun juga bukti-bukti yang ditambahkan oleh pihak Roy Suryo, oleh pihak TPUA selaku pelapor dalam hal ini, ya artinya tidak akan ada penyidikan dan ini tidak akan dilanjutkan. Kedua belah pihak, pelapor maupun terlapor, ini saling klaim mereka memiliki bukti yang kuat soal asli tidaknya ijazah Jokowi. Jadi ini masih perlu kita cermati, Friska, bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan atau diambil oleh Bareskrim Polri dalam mengusut atau menindaklanjuti laporan atau tuduhan atas dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Demikian, Friska, kembali ke Anda. Kalau sebelumnya ijazah Jokowi disebutkan oleh Bareskrim Polri identik, apakah akan sebaliknya atau sama dengan hasil sebelumnya dari hasil gelar perkara khusus ini? Kita nantikan. Terima kasih Asri Gunawan langsung dari Bareskrim Polri.